Saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dunia hingga syurga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha wa du'ai la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita pada pembahasan tentang fikih sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tayamum bagi mayat di waktu tak ada air. Jadi tayamum ini bisa menggantikan wudu, bisa menggantikan mandi besar ya. Jadi untuk hadas kecil maupun hadas besar bisa diganti dengan tayamum. Dan tayamumnya sama, tidak harus guling-guling di debu. Jadi seperti biasa tayamum itu sebagai ganti dari wudhu maupun mandi besar. Hanya kalau untuk mandi besar, kalau suatu saat nemu air yang cukup buat mandi, maka wajib mengulang mandinya, tapi tidak wajib mengulang ibadah yang dikerjakan dengan tayamum itu. Contoh, misalnya ibu-ibu mengalami kondisi suci dari haid, mau mandi tidak ada air, misalnya saja ya, naudzubillah dari naudzubillah dari daliknya, sehingga terpaksa ibu-ibu, atau karena sakit lah ya misalnya ya, terus sehingga terpaksa tayamum. Jadi mandi sucinya pakai tayamum, jadi nggak harus guling-guling, tayamum seperti biasa saja, yaitu mengusap wajah dan tangan, bisa sampai siku, bisa sampai pergelangan, tergantung lu mau pakai hadis yang mana, dua-duanya sahih. Hanya memang yang paling sahih kalau menurut riwayat itu sampai pergelangan. Cuman kalau dalam mazhab Syafi'i sampai siku ini juga sahih, kalau kamakal ya. Jadi misalnya selesai tayamum, kemudian ibu sholat seperti biasa, karena udah tayamum kan, hingga suatu saat ibu sembuh dari sakit misalnya, atau nemu air lagi lah bagi yang nggak punya air, maka mandinya wajib diulang. Tapi sholat selama itu nggak wajib diulang. Kenapa? Karena dianggap sudah suci. Ini Bu Agnes ya? Iya. Kok berubah kayaknya? Iya. Kayak ABG kan? Iya. Iya. Langsing sekarang. Makanya saya kaget. Oh, masya Allah. Auranya beda ya. Makanya saya tanya ini Bu Agnes ini. Takutnya ada gadis dari mana gitu loh. Maaf bercanda Bu, tapi saya serius nanya itu daripada saya penasaran. Wes, jadi singkat kata singkat cerita saya mau sampaikan begini, bahwa tayamum itu, saya ulang, tayamum itu bisa menjadi pengganti apa? Hadas besar tadi itu. Termasuk mati. Karena saya sering sampaikan ya, termasuk yang wajib mandi adalah mati. Hanya kalau untuk orang mati dia tidak boleh mandi sendiri. Itu aja itu. Termasuk tadi untuk mayit ini bisa ditayamumkan kalau tidak ketemu air, kalau nggak ada air ya, nggak ada air, bisa menggunakan tayamum. Jika tidak ada air maka hendaklah mayat ditayamumkan berdasarkan firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu. Maka jika kamu tidak memperoleh air maka hendaklah bertayamum. Dan sabda Rasulullah Muhammad SAW, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan tanah bagiku sebagai masjid dan untuk pembersihan atau bersesuci. Begitu juga ditayamumkan jika tubuh akan bertambah hancur dan terpisah-pisah seandainya dimandikan. Jadi kalau ada badan, kalau dimandikan pakai air takutnya badannya berantakan karena sudah busuk. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Sehingga terpaksa ditayamumkan itu juga boleh. Juga wanita yang meninggal di tengah laki-laki asing dan laki-laki yang meninggal di tengah wanita asing ini juga boleh
ditayamumkan. Contoh, nggak ada yang bisa memandikan di situ itu kecuali kaum wanita saja, karena kaum laki-lakinya nggak ada. Maka terpaksa dia ditayamumkan saja supaya tidak membuka auratnya misalnya. Nah, demikian juga ketika nggak ada lagi perempuan yang bisa memandikan kecuali laki-laki di situ semuanya. Sementara ini bukan mahramnya, bukan siapa-siapanya misalnya. Maka dengan sangat terpaksa ditayamumkan saja. Itu maka boleh, tidak ada masalah. Walaupun sebenarnya memandikan jenazah itu bisa saja sih pakai semprotan gini jarak jauh kan bisa. Jadi nggak harus misalnya menyentuh langsung. Ya, untuk menyentuhnya mungkin hanya untuk mengeluarkan kotoran itu. Terus untuk bagian dalam mungkin bisa sangat berhati-hati menggunakan handuk yang sangat tebal untuk membersihkan jenazah. Selebihnya dimandikan dengan jarak jauh juga bisa, silakan aja, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya memang bingung, ya udah ditayamumkan juga nggak ada masalah. Misalnya masih memungkinkan untuk dimandikan. Tapi memang ada beberapa jenazah tertentu yang memang nun sewu sudah ketemu sekian hari sudah membusuk sehingga tidak mungkin dimandikan misalnya, ya sudah, itu namanya terpaksa ditayamumkan. Tapi yang saya tahu sih kalau pakar-pakar yang memandikan jenazah biasanya sudah ahli itu. Mereka sudah tahu bagaimana cara memandikan jenazah yang sudah membusuk itu biasanya. Biasanya mereka sudah. Ada pernah belum? Yang membusuk sih enggak, yang selama ini sih Yang normal. Normal. Kalau saya punya kawan, memang beliau memandikan jenazah dari SMA ya sampai sekarang, usianya hampir sama dengan saya beliau. Nah itu pengalaman beliau pernah termasuk jenazah yang busuk itu. Ya kata beliau ada tekniknya sih katanya. Katanya saya nggak ngerti. Ada tekniknya sudah untuk supaya jenazah itu tidak berantakan itu. Allah, apalagi kalau sampai jenazah terbakar itu, kalau dimandikan bisa habis itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Terus kemudian diriwayatkan dari Makhul oleh Al-Baihaqi juga Abu Dawud dalam kumpulan hadis-hadis mursalnya bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza matatil mar'atu ma'ar rijali laisa ma'ahum mumra'atun ghairuha warrajulu ma'an nisa'i laisa ma'ahunna rajulun ghairuhu fa innahuma yutayammamani wa yudfanani wa huma bimanzilati man lam yajidil ma." Itu kata riwayat tersebut. Jika seorang wanita meninggal di lingkungan laki-laki, bila tak ada wanita lain, atau laki-laki di lingkungan wanita-wanita di mana tidak ada laki-laki lain, maka dalam mayat-mayat itu ditayamumkan lalu dimakamkan. Kedua mereka itu sama halnya dengan orang yang tidak mendapatkan air. Jadi cukup ditayamumkan saja. Dan tidaklah yang mentayamumkan wanita itu mahramnya yang terlarang kawin dengannya dengan tangannya kalau bisa. Jika tidak ada muhrim, tidak ada mahram maksudnya, maka laki-laki asing dengan memakai secarik kain yang dibalutkan ke telapak tangannya. Jadi pakai kaos, berarti pakai kaos tangan berarti. Ya apa namanya itu, nggih, sarung tangan. Nggih. Ini ialah madhab Abu Hanifah dan Ahmad, sedang menurut Malik dan Syafi'i, jika di antara laki-laki itu terdapat seorang mahram yang haram kawin dengannya, hendaklah ia memandikan mayat wanita itu, karena ini adalah seperti laki-laki bagi mahram tersebut mengenai soal aurat dan khalwat. Jadi kalau memang masih ada mahramnya, justru sebaiknya seharusnya tetap dimandikan kalau versi Imam Malik. Pada buku Al-Musawwa diceritakan dari Imam Malik bahwa ia mendengar para ulama mengatakan bila seorang wanita meninggal dan tak ada wanita yang akan memandikannya, begitupun tak ada mahram atau suami yang akan menyelenggarakan itu, hendaklah ia ditayamumkan, yaitu dengan menyapu muka dan kedua telapak tangannya dengan tanah. Katanya lagi, sebaiknya bila laki-laki itu meninggal dan tak ada orang di sana kecuali wanita, maka hendaklah mereka mentayamumkannya pula. Itu pendapat yang lain dari madhab Maliki. Tapi secara umum intinya kalau sekiranya tidak mungkin dimandikan, maka cukup dengan ditayamumkan, ya. Dan cara tayamum tetap hanya wajah sama tangan. Jadi tidak harus sampai seluruh tubuh ditaburin debu, enggak. Jadi enggak harus guling-guling di debu, enggak harus. Terus sekarang suami memandikan istri atau sebaliknya. Para fuqaha sependapat atas bolehnya wanita menjadikan suaminya. Jadi memandikan suaminya.
Berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Lawis taqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalan nabiyya sallam illa nisa'uhu." Rawi Ahmad wa Abu Daud wal Hakim. Jika saya menghadapi sesuatu urusan, tidaklah akan saya abaikan. Tidaklah yang memandikan Nabi Muhammad SAW kecuali para istrinya. Maksudnya apa? Ya, Nabi sendiri itu pernah bersabda kepada Siti Aisyah, kalau nanti kamu meninggal terlebih dahulu maka akan memandikan kamu. Demikian juga kalau Nabi meninggal terlebih dahulu maka Siti Aisyah berjanji akan memandikannya. Tapi yang saya tahu akhirnya memandikan Nabi bukan Siti Aisyah yang saya tahu, tapi saudara beliau, sahabat Abbas, menantu beliau Sayyidina Ali, sama putranya Sayyidina Abbas, kalau siapa saya lupa, mohon maaf. Dan dalam kesaksian beliau-beliau ini, ketika memandikan jenazah Nabi itu seperti mandi sendiri. Karena beliau badannya bolak-balik sendiri ketika dimandikan itu. Terus Nabi tidak boleh dilepas, gamis beliau nggak boleh dilepas. Saat meninggal itu tidak boleh dilepas, dan beliau dimakamkan dengan gamisnya itu. Jadi nggak dilepas gamis yang nempel di badan beliau itu. Dan seusai mandi itu tidak ada air yang tersisa di gamis itu selain dari kering langsung. Jadi begitu saya mandi, Nabi langsung kering jasad yang mulia beliau, Nabi kita Muhammad SAW itu. Dan kata para sahabat, kalau kami tidak dibuat lupa, kami tidak akan sanggup melakukan semua itu. Jadi nggak sadar, sahabat itu mandikan Nabi itu kayak lali itu. Lupa kalau itu jenazah Nabi kita Muhammad SAW. Sampai di pemakaman, selesai pemakaman baru ngeh kalau beliau semua baru selesai memakamkan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dibuat lupa oleh Allah. Karena kalau kata para sahabat, andaikan kami dibuat tidak lupa, kami tidak akan sanggup memakamkan jasad yang mulia Nabi kita Muhammad SAW. Saking sedihnya. Ya, itulah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sampai sini ini hadis Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim. Berarti boleh bu istri memandikan jenazah suaminya, suami memandikan jenazah istrinya. Enggak batal Ustaz. Iya kan sudah enggak ada syahwat. Orang mati kan udah nggak syahwat. Yang istrinya pun juga insya Allah nggak akan sempat syahwat juga. Ngerasa bojo mati gak karu-karuan. Iya Bu Nurma, yang merasakan bagaimana rasanya tinggal suamian gitu. Gak kepikiran kesana kemari. Termasuk juga beda kalau laki-laki beda sih, kalau laki-laki ada. Ya begitulah. Allah Akbar. Oh lanjut. Ibu yang nyaman ya, coba santai aja, saya posisi karena kaki saya kesemutan. Lanjut. Nah, pelajaran nggak apa-apa. Masa mau duduk kasih kursi. Saya udah ganti posisi. Ya, insya Allah masih kuat, insya Allah, tenang aja. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang boleh tidaknya suami memandikan istrinya. Jumhur membolehkannya berdasarkan riwayat Ad-Daruqutni dan Baihaqi, bahwa Ali radhiyallahu anhu memandikan Siti Fatimah radhiyallahu anha juga karena sabda Rasulullah Muhammad SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Lamutti qabli la ghasaltuki wa kafantuki." Hadis riwayat Ibnu Majah ya, seandainya kamu meninggal sebelumku, tentulah aku akan memandikan dan saya kafani kamu. Golongan Hanafi berpendapat tidak boleh suami memandikan istrinya, seandainya tidak ada kecuali suami hendaklah ia mentayamumkannya. Hanya hadis-hadis tersebut mematahkan pendapat mereka. Jadi kenapa Imam Hanafi melarang? Imam Hanafi itu kan tinggalnya di Irak, di Kufah. Irak sama Madinah pusatnya hadis itu agak jauh. Nah, Imam Hanafi itu sangat selektif memilih hadis. Hadisnya kalau nggak sahih mutawatir, Imam Hanafi biasanya nggak mau terima. Beliau hanya mau terima hadis yang sahih mutawatir. Kalau nggak mutawatir nggak terima. Makanya kalau nggak sampai kepada beliau hadis yang sahih mutawatir, beliau berijtihad. Dalam ijtihad beliau mengatakan tidak boleh. Tapi kalau versi Imam Malik yang notabene tinggal di Darul Hijrah, tinggal di negeri Madinah, di mana beliau menangkap hadis itu, maka diperkenankan tidak apa-apa seorang suami memandikan jenazah istrinya. Karena ada hadis Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika Siti Fatimah radhiyallahu anha wafat, beliau memandikan jenazah istrinya. Demikian juga ketika Nabi pernah bersabda kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau engkau mati sebelumku, maka aku akan yang memandikanmu dan mengkafanimu. Ya, karena non sewu satu-satunya laki-laki yang boleh melihat seluruh anggota tubuh istrinya hanya suaminya. Anaknya saja tidak boleh.
Jadi non saya kalau maaf ya, kalau suaminya memandikan, buat telanjang blujet gitu, dimandikan suaminya langsung tanpa ada batas, itu tidak apa-apa kalau suami. Tapi kalau anaknya sekalipun tidak boleh. Saya ingat kita di Iya, salah ya. iya betul. Ya kalau anak masih terbatasi karena tidak boleh ngeliat wilayah-wilayah itu. Makanya gini, kalau panjenengan punya bapak misalnya gitu ya, mau nikah lagi karena ibu Anda sudah meninggal. Itu kan kadang anak perempuan atau anak-anak kan cemburu. Bapak kok mau kawin lagi? Padahal bapak kan memang butuh pendamping hidup. Memang mungkin anak berbakti sama ayahnya, tapi dengan batas kan. Ada wilayah-wilayah di mana anak tidak bisa menyentuh itu gitu. Nah, sementara yang bisa menyentuh itu siapa? Istrinya. Maka biarkanlah bapak Anda kalau mau nikah lagi, kalau memang beliau sudah nggak punya istri. Itu seperti bisa dimengerti ya. Nah, itu diantara yang patut kita perhatikan berkenaan dengan masalah ini. Itu seperti itu. Ustaz, anak laki-laki boleh mandiin papanya? Boleh, tapi tetap dengan batas kan. Maksudnya dengan batas untuk iya enggak boleh. Iya walaupun laki-laki. Tetap harus ada tutup minimal di area itu yang pokok itu. Itu seperti itu. Makanya kan memandikan jenazah itu ada kain menutup. Yang masuk ini kan tangannya aja. Jadi nggak boleh Menyentuh boleh ya? sebaiknya pakai kain. Pakai sarung tangan. Jadi usahakan pakai itu. Itu bukan apa-apa ya, karena kita menghormati mayit ini sebagai anak Adam yang memang dimuliakan oleh Allah. Itu seperti itu. Wanita memandikan anak kecil sekarang. Berkata Ibnu Munzir, semua ulama yang dikenal telah ijma sepakat bahwa wanita boleh memandikan anak yang masih kecil. Karena belum balik. Ya, anak kecil yang belum balik boleh, tidak ada masalah dimandikan oleh ibunya atau oleh siapapun selain ibunya juga boleh karena dia belum balik. Karena kemungkinan yang tidak diinginkan itu insya Allah tidak ada lah kalau pada anak kecil itu seperti itu. Kain kafan sekarang kita bicara tentang kain kafan. Hukumnya mengkafani mayat dengan apa saja yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain, hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah kita mengkafani jenazah. Kalau idealnya tentu dengan kain kafan yang bagus. Jadi jangan karena mentang-mentang kain kafan untuk orang mati beli kain kafan yang ala kadarnya, jangan. Nah, sunnahnya adalah membeli kain kafan yang bagus. Kain kafan yang bagus itu sunnahnya itu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Khibab radhiyallahu an, dia berkata, ceritanya hajarna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami berhijrah bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Naltamisu wajhallahi fawaqa ajruna 'ala Allah. Faminna man mata lam ya'kul min ajrihi syai'a. Minhum Ma'sab ibn Umair. Qutila yawma Uhudin falam najid ma nukafinuhu illa burdatan. Idza ghattayna biha ra'sahu kharajat rijlahu. Wa idza ghattayna rijlaihi kharaja ra'suhu fa amarna an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nughattiya ra'sahu wa an naj'ala ala rijlaihi minal idkhir. Kami hijrah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengharapkan keridhaan Allah. Maka tentulah akan kami terima pahalanya dari Allah. Karena di antara kami ada yang meninggal sebelum memperoleh hasil duniawi sedikit pun. Misalnya Mus'ab ibn Umair, ia tewas terbunuh di perang Uhud dan tak ada buat kain kafannya kecuali selembar kain burdah. Jika kepalanya ditutup akan terbukalah kakinya, dan jika kakinya ditutup maka tersembul kepalanya. Maka Nabi Muhammad SAW menyuruh kami buat menutupi kepalanya dan menaruh rumput idkhir pada kedua kakinya. Jadi saking pentingnya mengkafani, walaupun dengan kain ala kadarnya itu tetap wajib dikafani. Walaupun untuk menyempurnakannya terpaksa menggunakan rerumputan pada masa itu ya. Ya, yang penting ketutup. Itu seperti itu, saking pentingnya. Dan di sini digambarkan ya,
bahwa kadang perjuangan itu tidak selalu membuahkan hasil di dunia. Kadang nanti di akhirat baru kita merasakan hasilnya. Makanya tugas kita di dunia ini hanya berjuang, berusaha, hasilnya nanti kita petik di akhirat. Kadang bonusnya ada di dunia. Nah, kadang berjuang tuh bonusnya kadang ada di dunia. Tapi yang pasti nanti di akhirat insya Allah, kalau kita mau istiqomah dan ikhlas karena Allah. Nah, di antara para sahabat Nabi ini ada pernah mengalami keadaan di mana mereka belum sempat merasakan hasil perjuangannya di dunia, sudah meninggal dunia dalam keadaan yang tadi masih dalam keadaan di mana muslimin sangat terbatas keadaan ekonominya saat itu. Di mana untuk kain kafan saja mereka tidak mampu, terutama dalam konteks perang saat itu ya. Sehingga dengan sangat terpaksa ada sebagian sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang beliau dimakamkan dengan cara kain kafannya masih sangat terbatas dalam hal ini. Kalau sekarang alhamdulillah masya Allah kain banyak sekarang. Tinggal merek yang bagus apa Bu Lukman, Bu Nia? Yang bagus baju mori, kain mori itu? Sutra. Enggak sih ya, selama ini belum pernah pakai sutra. Iya. Yang bagus apa yang bagus? Apa ya? Mereknya apa? Yang tebel Memang gitu. khusus Ada ya. ya. Iya ya. Ya pokoknya disunahkan yang bagus ya. Jangan dengan sengaja membeli yang murah-murah, dalam arti yang jelek. Ya karena itu adab di dalam mengkafani jenazah, hendaklah diberikan kain kafan yang bagus. Jadi saya ulang, jangan sengaja membeli yang jelek ya. Oh buat romati ini, jangan gitu. Tetap belikan yang murah, yang bagus. Nggih. Monggo. Oh boleh. Jadi gini. Bagus. Ulama salafus saleh terdahulu itu seringkali memberikan wasiat agar seseorang itu dimakamkan dengan pakaian yang biasa dengannya ia sholat, misalnya gitu. Nah, termasuk itu perkataan Ibnu Mubarak yang berkata begitu itu. Nah, termasuk ada sebagian bapak-bapak itu ngomong ke istrinya, "Ma, nanti kalau aku meninggal kafani aku dengan kain ihramku ini." Boleh, tidak apa-apa, silahkan aja. Nah, kalau mau sempurnanya begini, yang nempel di badan lapisan pertama berarti itu dari kain ihram. Sisanya bagian luar dari kain mori biasa itu. Nah, gitu caranya. Termasuk ibu-ibu, kalau misalnya ibu punya mukena yang ibu pakai dari masa kecil misalnya gitu ya. Terus sampai sekarang masih kepake misalnya. Kan ibu sayang banget sama mukena itu. Wasiatkan tidak apa-apa. Nanti mukena itu bukan dipakai karena tidak boleh pakai yang berpakaian kan. Tapi dia dirupakan seperti kain yang ditempel, kain yang dilapisi di bagian bawah jenazah itu untuk yang nempel langsung di badannya. Tapi tidak dipakai sebagai pakaian, tidak. Iya. Itu baru kemudian dilipat dengan menggunakan itu sarannya ulama-ulama terdahulu, termasuk Ibnu Mubarak dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu ada. Kalau yang pernah ngaji kitab At-Tadhkirah itu ada di bab itu berkaitan dengan sunnah memperbaiki kain kafan. Itu ada wasiat, ada pesan Ibnu Mubarak yang mengatakan, saya akan sangat senang sekali kalau seseorang itu meninggal dikafani dengan kain kafan yang biasa dia pakai sholat. Itu saran. Iya. Jadi itu alas yang nempel di badannya aja. Sisanya itu tetap pakai kain mori yang biasa itu, biar lebih rapi istilahnya gitu. Wallahu alam bisawab. Pun lanjut. Jadi kain kafan boleh Bu ya, menggunakan kain ihram boleh, tidak apa-apa, diwasiatkan boleh. Kalau ibu ngomong sama suami, kamu kan umroh bolak-balik Mas, satu buat aku ya tidak apa-apa. Jadi silakan aja, bersepakat aja. Ya. Nggih. Belum pernah dipakai maksudnya? Belum dipakai. Rencana buat haji. Oh ya. Terus udah enggak ada. Tidak apa-apa, silakan aja. Iya kan itu termasuk kain ihram yang sudah diniatkan misalnya. Dan insya Allah pahalanya tetap insya Allah, saya kira itu. Oke, lanjut. Hal-hal yang diutamakan mengenai kain kafan ini disunahkan hal-hal berikut. Yang pertama, hendaklah bagus. Nah ini jangan mentang-mentang untuk orang mati aja, jelek-jelek aja, jangan. Bersih dan menutupi seluruh tubuh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dari Abu Qatadah rahimahullah,
juga oleh At-Tirmidzi yang menyatakannya sebagai hadis yang hasan. Imam At-Tirmidzi rahimahullah bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Idza waliya ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu." Jika salah seorang di antaramu menyelenggarakan saudaranya, maksudnya merawat jenazah saudaranya, hendaklah ia memilih buatnya kain kafannya yang bagus. Jadi kalau mau mengkafani jenazah, disunahkan menggunakan kain kafan yang bagus. Dan biasanya lapisannya kalau perempuan 5, betul? Selama ini sih 3 kita pakai. Oh, pakai 3 sudah mencukupi itu ya? Sudah. Kalau laki-laki? Sama. Sama ya? Selama ini kalau Babu Nggih. Toba 3 3. kita pakainya. Sudah mencukupi itu ya? Sudah, Kalau sudah. sudah mencukupi alhamdulillah. Iya. Nggih. Intinya sih satu, jangan sampai auratnya terlihat itu Iya. aja. Jadi Jadi ada tekniknya Ustadz, kalau Iya. misalkan jenazahnya besar, nah ini nanti cara pemasangannya gimana gitu loh. Oh, Iya, ada tekniknya. kalau mau pelatihan hubungi Ibu Nia Lukman. Dia karena ternyata tidak semua perumahan punya tim janais loh ternyata. Iya. Iya, ternyata tidak semua perumahan punya tim janais. Itu. Saya pernah datang, jangan perumahan, perkampungan pun ada loh. Jadi di kampung itu kalau ada meninggal ngebon dari luar. Ada itu, sampai akhirnya digagas untuk membuat pelatihan jenazah itu. Saya pernah soalnya di satu kampung itu ada orang meninggal dunia. Itu si Pak RT-nya atau siapa ngomong, insya Allah nanti kita akan adakan pelatihan jenazah. Karena sampai detik ini kita belum punya tim yang bagian memandikan jenazah. Kalau perkampungan itu, biasanya kan perkampungan kan punya biasanya. Iya, betul. Iya biasanya. Biasanya. Nah ini ternyata ya alhamdulillah lah kalau Kemang Pratama komplit. Yang sudah punya Babu Toba sama mana Bu? Babu Toba, Kemang 2 juga punya. Sudah punya? Kemang 3 sudah punya? Alhamdulillah. Sudah ada, iya. Alhamdulillah, Sudah ada. alhamdulillah. Yang kemarin Gensi baru bikin nih, Gensi. Regensi kemarin baru pelatihan. Beberapa pelatihan. Pelatihan Bu. dari Babu Toba. Iya Babu Toba, iya betul. Ya. Semoga bermanfaat semuanya. Amin. Ya Allah. Allahu Akbar. Yang kedua hendaklah putih warnanya. Kalau bisa warnanya apa? Putih. Kalau nggak ada nama juga nggak ada. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Abbas juga oleh At-Tirmidzi yang menyatakan sabdanya sahihnya maksudnya. Di hadisnya sahih bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Al-bi'il basu min thiyabikum al-bidha." Sebenarnya al-baidah, kalau al-baidah itu telur, nanti ada guru bahasa Arab enggak enak. Ilbasu pakaikanlah min thiyabikum dari pakaian kalian al-baidah yang putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena warna putih itu sebaik-baik warna pakaian kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan di dalam kain putih itu orang-orang yang mati di antara kalian. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa sunnahnya berpakaian itu menggunakan sunnahnya berkafan itu mengkafani mayit itu dengan kain kafan yang warnanya putih. Sunnahnya. Kalau nggak ada gimana Ustadz? Seadanya. Namanya juga nggak ada. Ya seadanya. Ya kayak kain ihram itu loh. Kain ihram itu kan idealnya putih. Kalau nggak putih, tidak harus warna putih. Contoh ya, pernah ada jamaah itu diwanti-wanti. Nanti kita ngambil mikotnya di atas pesawat, di Yalamlam. Ternyata jamaah laki-laki itu ada yang kain ihramnya taruh di bagasi, nggak taruh di iya itu. Iya, akhirnya singkat cerita, pas semua pada pakaian dia bingung, akhirnya minta ke pihak Garuda minta selimutnya. Untungnya boleh sama pihak Garuda. Akhirnya dia kain ihramnya menggunakan selimutnya Garuda itu. Enggak apa-apa. Iya, boleh, silakan. Ya akhirnya minta ke pihak Garuda, boleh alhamdulillah. Itu ya karena beliau kain ihramnya ketinggalan di itu apa namanya. Sebenarnya nggak apa-apa sih ngambil mikot. Teman ingat bayar damnya kambing satu itu sekarang 350 real kalau nggak salah ya, atau berapa real saya lupa itu. Ya lumayan ya, karena harus bayar dam karena dia kayak beberapa petugas yang tidak boleh berpakaian ihram itu kan dia haji, dia umroh atau haji menggunakan pakaian dinas seperti biasa, tapi bayar dam itu, tidak apa-apa, tapi bayar dam. Kalau untuk laki-laki ya, kalau perempuan kan tidak ada masalah itu untuk aurat. Laki-laki dia bayar dam dia, damnya itu kambing, lumayan itu kambing itu. Kita ada beberapa jamaah itu yang memang dia sedang sebagai petugas
apa petugas apalah yang tidak bisa pakai pakaian ihram, tidak boleh itu. Tidak boleh, harus pakai pakaian petugas tetap. Sementara dia ngambil kesempatan sekalian haji. Boleh, tapi bayar dam. Karena dia tidak melanggar ihram itu. Pakaiannya nggak pakaian ihram. Kalau perempuan enak, walaupun nggak pakai pakaian ihram kan memang nggak ada masalah. Yang penting niat ihram dan mentaati aturan-aturan dalam ihram. Pakaiannya mah bisa biasa aja itu. Itu enaknya perempuan. Terus yang ketiga, hendaklah diasapi dengan kemenyan dan wangi-wangian. Kalau dulu, sekarang mungkin pakai semprot minyak wangi lah. wangi, Betul. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir, juga oleh Hakim yang menyatakan sahihnya hadis ini bahwa Nabi kita Muhammad SAW, idza ajmartumul mayyita fa'ajmiruhu salasan. Jika kalian mengasapi mayat, maka asapilah 3 kali. Ya, kalau dulu pakai asap, sekarang pun masih ada kemenyan itu. Bukhur namanya, bukhur ya. Pakai kayu gaharu atau apalah dan sejenisnya itu. Kalau ihram enggak boleh kalau ihram. Kalau ihram yang kita minyai bukan pakaiannya, tapi badan kita. Kalau pakaiannya yang diminyai sampai wangi, itu suruh nyuci lagi itu. Makanya kalau kain ihram nyucinya pakai sabun cuci biasa saja, nggak usah pakai multo dan kawan-kawannya itu. Karena kalau sampai terlalu wangi, itu kalau menurut para ulama-ulama ahli fikih harus dicuci kembali sampai tidak terlalu wangi. Tapi kalau kain ihramnya itu dicuci pakai baju biasa, pakai sabun biasa, agak-agak wangi sabun gitu nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang ya biasa kan, masih biasa lah gitu. Tapi kalau sengaja dicelup pakai multo, apa dikasih bukhur tadi itu sampai itu baru pakai ihram nggak boleh. Yang boleh itu pakai wewangian di badan. Jadi bukan di baju. Bahwa karena pakai di badan kemudian kena ke baju itu tidak apa-apa. Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ihram itu minyak wanginya sampai menetes ke badannya. Beliau pakai di badannya terus berkeringat itu loh, kena ke baju-bajunya itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu dipakai di badannya. Itu kalau ihram ya, untuk perempuan terutama. Kalau misalnya pakai wewangian itu di badan, bukan di. Berarti pakai wewangian saat bagi wanita boleh dong Ustaz. Itu Siti Aisyah pakai. Berarti boleh pakai, boleh. Yang nggak boleh itu pakai wewangian yang menyengat. Karena mohon maaf ya, di antara sebab yang menggugah syahwat laki-laki itu wewangian. Nah, kalau lelaki Indonesia mungkin biasa ya, tapi kalau lelaki Arab kan bahaya. Wong satu kambing dimakan cuma 4 orang kan ya repot. Makanya menghindari fitnah itu loh itu. Karena kapan hari itu gini, saya mohon maaf ya, ada sempat viral di media sosial itu, ada seseorang yang melarang wanita menggunakan wewangian walaupun yang baunya lembut, itu ada yang melarang. Bahkan saya punya kawan seorang ustadz itu ngelarang wanita termasuk pakai deodoran, itu dilarang sama dia. Ya ada teman saya ustadz gitu. Sehingga nun sewu, Anda jangan heran kalau ada sebagian nun sewu yang kemudian maaf kurang sedap aromanya misalnya nun sewu. Nah, padahal dia sepertinya menyunah. Padahal kalau saya baca dalam fatwanya Syekh Utsaimin. Saya baca, itu Syekh Utsaimin tahu, beliau kan ulama salafi beliau. Apa kata beliau dalam fatwanya itu? Boleh seorang wanita itu menggunakan wewangian kalau satu, dia akan datang ke perkumpulan kaum wanita. Semuanya wanita. Tapi kalau ada lelakinya boleh juga, asal jangan yang baunya menyengat. Ya baunya menyengat, yang baunya lembut lah. Pokoknya sekedar menghilangkan ya aroma tubuh. Itu seperti itu. Kalau di sini bau gorengan atau apa? Nah ya makanya itu saya bilang tadi, saya termasuk yang boleh menggunakan wewangian asal yang lembut atau sekedar menghilangkan aroma tubuh yang tidak enak, itu maksudnya. Betul, tidak cuma dolim. Jadi seperti itu. Boleh. Kontek apa? Kontek pilkada. Ini kenapa? Gini Ustaz, kalau misalkan kita sholat, Nggih. Itu kan setelah Fatihah, kita kan baca surah lainnya. Nggih. Apakah yang baca di rakaat pertama, rakaat kedua itu misalnya kalau yang bacaan
Belum Ibu, belum numpang nanya. Ikhlas itu kan yang terakhir ya Pak. Ya. Katanya kalau kita misalnya yang ikhlas itu di awal, itu yang di bawahnya itu yang keduanya itu ikhlasnya di bukan yang Al-Falaq anasnya. anasnya misalnya duluan, yaitu ikhlas yang terakhir, apakah itu haram? Oh, baik, boleh. Jadi gini. Bagus. Nah, ini rumus ya. Enggak, belum tanya jawab. Belum Tapi pertanyaan yang terus. ya. Tapi terlanjur saya jawab gini. Dalam urutan surah dalam Fatihah itu, setelah Fatihah itu surah, rakaat kedua surah lagi, itu enggak harus berurutan surahnya. Enggak harus berurutan, enggak harus surah Al-Ikhlas atau Al-Falaq dulu boleh, baru Al-Ikhlas juga boleh, bebas. Nabi itu pernah urutan dalam satu rakaat, bahkan itu Nabi urutannya pernah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kan enggak urutan berarti itu. Apa? Oke. Ali Imran, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Nabi itu pernah baca gini, ini loh maksud saya. Nabi itu pernah baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kan enggak urutan itu maksud saya. Pernah baca gitu. Pernah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, lompat-lompat pernah gitu, enggak berurutan. Malah pernah ada sahabat Nabi itu bacanya enggak jelas. Jadi berapa ayat dari surat ini itu dilompat-lompat, kata Nabi, "Kamu baca apa toh?" Kata sahabat itu, "Tapi semua Al-Qur'an ya Rasulullah, semua kan firman Allah." Nabi terus diam. Berarti itu boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Santai aja, tidak ada masalah. Lanjut ya. Selanjutnya, bagi laki-laki hendaklah 3 lapis, sedang bagi wanita 5 lapis. Tadi Bunia Luqman mengatakan 3 lapis sudah cukup, ya alhamdulillah. Tapi kalau idealnya di fikih memang yang saya tahu 5 lapis untuk perempuan, kalau laki-laki itu 3 lapis. Itu seperti itu. Tapi 3 lapis cukup Bu katanya Bu. Diriwayatkan oleh jamaah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha katanya, "Kufina Rasulullah SAW fi salasati aswabin bidin sahuliyatin judadin laisa fiha qamisun wala imamatun." Nabi kita Muhammad SAW dikafani dengan 3 helai kain putih mulus yang baru tanpa kemeja dan serban. Artinya kalau perempuan kan ada kain yang dibentuk seperti jilbab gitu ya Bu Nia ya, betul ya? Ada kain itu. Kalau untuk perempuan, ke laki-laki tidak ada dibentuk serban untuk nutupi, tidak ada. Kalau untuk laki-laki. Terus katanya pula berkata Sufyan Ats-Tsauri, berkata Tirmidzi, hal ini menjadi amalan bagi kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad SAW, juga bagi lainnya. Katanya pula berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mayat laki-laki dikafani dengan 3 lapis kain. Boleh juga sehelai kemeja ditambah 2 lapis kain lagi. Dan boleh pula dengan 3 helai kain saja. Tetapi selembar kain pun cukup. Tetapi kalau ada lebih utama itu kalau ada lebih utama 3 helai. Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Dan mereka mengenai wanita hendaklah dikafani dengan 5 helai kain. Jadi kalau perempuan justru dianjurkan 5 ya. Walaupun 3 kata Ibu tadi cukup ya. Justru kalau cukup alhamdulillah. Dan diterima dari Ummu Atiyah bahwa Nabi kita Muhammad SAW telah mengulurkan kepadanya kain sarung, baju, selendang, dan 2 helai untuk pembalut tubuh mayat. Berkata Ibnu Munzir, kebanyakan ulama yang kami kenal berpendapat bahwa wanita itu dikafani dengan 5 helai kain. Kalau yang saya tahu Bu ya, napa Oh ini saya tadi kan holder saya itu ketinggalan di jok motor, kan hujan tadi kan agak tegang saya, makanya saya online-nya kok miring ya karena sambil ngecas. Saya terangkan gini ya, bener nggak Bu Nurulman? Kalau untuk perempuan pertama dibuatkan jilbab, betul ya? Ada ya. Ya, dibuatkan jilbab ya. Biasanya sih tergantung pakai apa namanya? Kapas yang
kapas yang besar itu loh Pak, Hmm. yang lebar kapasnya gitu. Oh itu untuk jilbab itu? Iya. Oke, satu. Iya. Terus dibuatkan kayak semacam semi baju juga nggak di yang nempel itu? Baju kurung. Enggak sih selama ini sih enggak pakai ya? Enggak. Kalau ibu pakai dia, dipakaikan dia. Iya dipakai, iya digunting tapi iya digunting iya. Ibu enggak ya? Enggak, selama ini enggak. Oke. Iya. Mungkin itu dihitung lapis pertama kali ya. Jadi yang menutup kayak semacam jilbab di pada kepalanya, terus semacam baju kurung, tapi semi baju ya, bukan baju beneran ya, yang dibentuk dari gunting-guntingan itu ya. Iya, digunting aja maksudnya. Ya baru kemudian lapis pertama ditutup gitu. Setelah ditutup semua ya. Iya. Berapa ya, Bu? Sampai dengan berapa ibu? Berapa kali ibu? 3 juga. 3 ya, 3 ibu berarti Selama ini berarti 3 tren, lembar, ya. 3 lembar karena memang bahannya juga Tebel ya. Jadi Iya. saya memahaminya gini, ini kan karena kita ngomong fikih ya. Saya membayangkan dari tadi kenapa dulu 5 sekarang 3 cukup, alhamdulillah. Saya membayangkan tadi mungkin dulu ukuran kain sama ukuran kain sekarang Betul, juga beda, lebarnya, betul. Ada yang semeter setengah. Ya betul. Iya. Oh dulu. Oh Meter iya. setengah, jadi Iya. udah cukup. Ya cukup ya, alhamdulillah. Karena bisa, oh ya Iya. baik. Berarti itu ya pertimbangannya. Ini namanya fikih itu dinamis ya. Jadi apa yang berlaku di masa lalu yang mungkin tadi ukurannya nggak terlalu panjang, kalau sekarang kan sudah panjang sehingga bisa saja dulu butuhnya 5, sekarang butuhnya cukup dengan 3. Yang penting satu ya, menutup auratnya itu. Yang penting itu aja sih sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian mengkafani mayat orang yang sedang ihram sekarang. Nah, sekarang ini ada orang yang sedang ihram, bagaimana cara mengkafaninya? Ibu-ibu mungkin pernah apa enggak ya, kalau di Mekah itu ada jenazah dikafani kelihatan kepalanya gitu. Iya, ada. Berarti dia meninggal saat masih ihram, belum tahallul. Ya. Jadi kalau perempuan tetap ditutup seluruhnya kecuali wajahnya terlihat. Kalau perempuan itu sama, dia berarti meninggal sudah ihram tapi belum tahallul. Kalau sudah tahallul ditutup seperti biasa. Kalau ini belum tahallul berarti dia akan dimakamkan seperti itu. Iya, betul. Ada yang terbuka mukanya, ada yang Ya. Jika seseorang yang sedang melakukan ihram meninggal, ia dimandikan sebagaimana lainnya yang bukan ihram dan dikafani dengan pakaian ihramnya itu, kepalanya tidak ditutupi dan tidak diberi minyak wangi karena sedang ihram, karena masih berlaku hukum ihram padanya. Hal ini adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis al-jamaah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya ketika seorang lelaki sedang wukuf bersama Rasulullah Muhammad SAW di Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari kendaraannya menyebabkan patahnya lehernya. Karena hal itu ketika hal itu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, "Ighsiluhu bima'in wasidrin wa kafinuhu fi saubihi la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sahu bi fa'inallah ta'ala yab'athu yaumal qiyamati mulabbiyan." Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara serta kafanlah dengan kainnya itu, dan jangan diberi minyak wangi karena sedang ihram, serta jangan ditutup kepalanya karena Allah Ta'ala akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah. Jadi nanti dia akan bangkit dalam keadaan seperti orang yang sedang ihram sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu. Golongan Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa bila orang yang ihram itu meninggal, terputuslah ihramnya, dan dengan terputusnya ihramnya itu maka ia dikafani sebagaimana halnya orang yang tidak ihram. Jadi kain kafannya dijahit, kepalanya ditutup dan tidak diberi minyak wangi, dan diberi minyak wangi seperti biasa. Ini pendapat yang kedua. Cuman kalau di Saudi yang saya lihat itu pakai pendapat yang pertama tadi, yaitu dikafani tapi tidak ditutup kepalanya, tidak diberi minyak wangi karena dia sedang berihram itu. Kata mereka, peristiwa laki-laki yang disebutkan dalam hadis itu adalah mengenai diri seseorang, sehingga hanya
tertentu buat dirinya pribadi dan tidak berlaku buat umum. Jadi gini, kadang statement Nabi itu dinilai berlaku khusus, tidak berlaku umum. Tapi bisa juga berlaku umum, tergantung siapa yang memahami. Karenanya gini Bu, kadang Nabi itu Bu bertindak sebagai Nabi dan Rasul, sebagai hakim, sebagai mufti, sebagai pribadi, sebagai pemimpin bagi satu kaum. Itu pensikapannya beda loh itu. Pertama, sebagai Nabi dan Rasul, ikuti karena itu perintah. Seperti ya hadis Nabi misalnya, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Khudhu anni manasikakum. Cara manasik kalian harus seperti cara manasikku. Itu namanya perintah Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Ikuti karena itu sebagai Nabi dan Rasul, Nabi bersabda. Tapi ada kalanya Nabi bertindak sebagai hakim. Kalau sebagai hakim, maka itu berlaku khusus hanya yang dihakimi saja. Misalnya dalam fikih sunnah itu ada riwayat tentang seseorang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya telah berzina. Nabi cuek. Dia datang lagi, saya telah berzina ya Rasulullah, minta dihukum gitu maksudnya. Nabi nggak peduli. Masuk waktu sholat, kalau nggak salah duhur itu. Akhirnya Nabi sholat berjamaah, dia ikut jamaah. Selesai sholat dia datang lagi, ya Rasulullah, saya telah berzina. Kata Nabi, periksa dia, barangkali dia gila. Diperiksa oleh para sahabat, tidak gila, dia waras ya Rasulullah. Terus Nabi bersabda kepada orang itu tadi, apa kamu tadi ikut sholat berjamaah dengan saya? Ikut ya Rasulullah. Tadi Jibril datang sama saya, kamu sudah diampuni. Jadi itu khusus untuk orang itu saja. Karena Nabi sebagai hakim, berlaku untuk yang dihukumi saja. Ini nggak bisa dipakai kaidah umum. Terus, berarti zina boleh ya. Nanti sholat jamaah selesai, nggak bisa. Tetap harus ada ketentuan hukumnya itu. Nah itu sebagai hakim. Yang ketiga, kadang Nabi bertindak sebagai mufti. Mufti itu orang yang ditanya terus Nabi menjawab. Biasanya ini berlaku umum. Ya ini tadi itu sebagai mufti sebenarnya. Makanya saya condong pada pendapat yang pertama tadi, umum berarti. Walaupun Imam Hanafi memahami khusus. Contoh ya kalau itu tadi contoh yang jelas contoh tadi diantaranya. Ada lagi contoh yang lain yang populer dalam Bulughul Maram itu bab tentang nafkah. Ada seorang istri namanya Hindun. Sowan sama Nabi nanya, ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu orangnya kaya, tapi ngasih nafkah ke saya dan anak saya kurang. Beliau mau bilang suami saya itu kaya tapi pelit gitu loh maksudnya. Boleh nggak ya Rasulullah, saya ngambil hak saya pada hartanya tanpa seizin dia? Kata Nabi boleh, tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Jadi ini fatwa ini berlaku umum, tidak hanya untuk Hindun, tapi untuk semua wanita yang suaminya kaya tapi pelit. Ya, syaratnya harus pelit dan kaya tapi. Syaratnya suaminya harus kaya dan pelit. Kalau suaminya nggak kaya nggak masuk juga. Atau suaminya sudah dermawan tidak masuk juga. Terus cara ngambilnya gimana? Silakan diambil dengan cara yang patut. Kalau berani, bukan nyolong sih, ngambil. Kan ngambil haknya. Ya separuhnya. Ya. Cuman ya itu tadi, ibu-ibu kalau ngambil jangan banyak-banyak lah. Kan nggak bagus juga perempuan nyimpan foto laki-laki lain, kan nggak bagus. Ini kan ada fotonya Bung Karno sama Bung Hatta. Iya, itu nyari yang fotonya Cut Nyadin aja ini. Baik. Saya teruskan lagi ya. Itu fatwa namanya ya, itu sebagai mufti. Yang ketiga, Nabi sebagai pribadi. Ini nggak semuanya bisa dicontoh. Nabi itu bangun tidur langsung sholat, nggak pakai wudhu lagi boleh. Nabi. Ya, Nabi itu tidurnya miring, bangun langsung sholat, nggak pakai wudhu boleh. Nabi pernah bersabda kepada Siti Aisyah, walaupun mataku tidur tapi hatiku nggak tidur. Khusus itu. Sebagai pribadi ya. Yang kelima, Nabi bertindak sebagai pemimpin bagi satu kaum. Nah itu contoh gini, Nabi sebagai orang Arab nutup auratnya pakai gamis. Apakah saya laki-laki harus pakai gamis sholatnya? Enggak. Pakai sarung boleh, pakai celana boleh. Yang penting nutup aurat. Bisa dimengerti ya maksudnya ya. Nah termasuk juga nanti berkaitan dengan yang lain-lain. Contoh misalnya Nabi buka puasanya itu pakai rutop, kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah, kurma kering. Kalau nggak ada apapun yang ada, termasuk makanan yang
bisa dimakan apa saja lah, apa setengah air atau apa. Bala-bala biasanya. Ya. Pertanyaannya, saya betul. Pertanyaan gini, apakah kita harus seperti itu juga? Enggak harus. Boleh enggak kita buka puasanya pakai bala-bala dari gorengan? Boleh. Pakai misro? Boleh. Pakai combro? Boleh. Nah, cuman memang kalau kita ngikuti sunnah Nabi itu lebih baik kalau sanggup. Makanya ada sebagian kita yang nyetok murtab toh di rumahnya. Ya ada, silakan bagus. Ada yang nyetok ajwa. Ini ada yang nyetok macam-macam. Itu sunnah enggak apa-apa. Cuman andaikan ibu buka dengan bala-bala juga boleh, tidak ada masalah. Nah itu nggak harus. Kayak contoh lagi misalnya ya, Nabi itu kalau habis makan kan dijilati jarinya. Itu jilatinya priayi ya. Nabi makannya pakai 3 jari. Jilatinya gini. Bukan begini. Nah, itu 5 jari. Bukan gini ya. Ya. Karena ada kawan-kawan tuh dengan dalil sunnah Nabi Ustaz. Nabi itu cuma 3 jari makannya itu. Terus jalan. Nabi gini makannya. Iya. Masih priayi lah. Terus kadang beliau juga maamnya itu ada Nabi di antara makan kesukaan Nabi itu roti kering ya disuir kecil-kecil campur susu. Nah, itu di antara kesukaan makanan Nabi itu. Jadi roti kering disuir-suir campur susu. Nah, ciri khas makannya Nabi itu apa? Tidak menyisakan kan? Nah, kadang kalau masih ada sisanya, kalau diuyup kuahnya itu loh, susunya itu kadang di ujung itu ada serpihan bekas roti kan? Nah, itu yang Nabi jilat gini. Ya, jadi jilatinya bukan sepiring gini. Wow, itu jaran kepang tuh. Paham ya? Itu yang saya pahami ya, Makanya memahami Nabi sebagai pemimpin satu kaum harus paham konteksnya. Nabi itu makannya apa? Nabi 3 jari karena makannya kurma. Jangan makan mie ayam 3 jari nggak masuk. Pakai sumpit, pakai garpu boleh nggak? Boleh. Yang penting masuk ke mulut tangan kanan. Jangan makan stik pakai pisau sama garpu boleh. Yang penting masuk ke mulut tangan kanan. Mbuh yo apa carane wis pakai tangan kanan. Ngoten nggih? Itu sunnah nabinya itu gitu. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan bahas lanjutannya berkenaan dengan makruh berlebih-lebihan dalam menggunakan kain kafan. Baik, silakan. Monggo. Oh iya, betul. Bagus. Sekarang tanggal? Bagus. Kalau laki-laki, betul Nabi mencontohkan makannya kaki sebelah kanan diangkat, terus baru beliau makan. Pertanyaannya kalau untuk perempuan apakah sama? Secara umum sama, tapi kalau makan sesama perempuannya. Tapi kalau makan sama laki-laki jangan mendatang gitu. Itu ya, enggak, itu gini, bagus saya mau terangkan dulu ya. Makan begini ini di masa Nabi itu ini makan ala budak sebenarnya. Ya, Nabi itu sengaja makan seperti itu. Makanya Abu Jahal ngenyek Nabi gini. Ini yang katanya Nabi makannya kayak makannya budak itu. Nah, memang Nabi saat itu sengaja makan seperti itu karena beliau itu tidak mau orang menyanjung beliau secara berlebihan hingga dituhankan. Karena Nabi itu diutus di masa traumatik. Nabi sebelum beliau persis itu dituhankan. Dan beliau tidak mau dituhankan. Makanya beliau berusaha untuk ya bersikap termasuk seperti budak tadi itu dalam hal makan itu. Nah, tentu kalau kita meniru Nabi dalam hal ini, itu ada hikmahnya memang. Orang kalau makan dengan cara begitu, lambungnya jadi agak ketekan katanya. Sehingga insya Allah makannya nggak usah terlalu banyak, sudah kenyang katanya gitu. Di antara hikmahnya itu gitu. Nah, tapi andaikan pun misalnya kita menyelesaikan dengan konteks di mana kita makan di kursi lek medingkrang nggak pantas, yang betul sama dingkrang. Nah, disesuaikan saja ngoten nggih. Dan itu nggak harus ya, harus ya makan bareng calon besan. Besannya nggak paham soal sunnah itu misalnya. Terus tahu-tahu ibu medingkrang, ibu nggak sopan misalnya. Ya, makanya mengamalkan sunnah itu harus paham konteks juga. Kadang kita perlu memberitahu terlebih dahulu atau memahamkan terlebih supaya orang itu tidak bertanya-tanya misalnya. Nggih, ngoten nggih Bu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan nggih, monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Eka. Oh, siapa? Oh, Bu Menteri monggo. Yang mudah-mudahan kan? Nggih. Monggo Bu, monggo yuk. Nggih. Nggih. Oh, pakai bulu mata extension itu berarti dipendem banget. Ditanam. Oh, ditanam. Oh, nggih. Nggih, terus. Bukan dilem ya, ditanam. Nggak tahu. Nggih. 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 Iya. Bagus gini. Ini rumus ya. Rumus. Sebenarnya kalau ada orang yang meninggal dunia, terus kemudian segala unsur duniawi pada diri orang itu harus dilepas sebenarnya. Termasuk gigi, kalau ada ya. Ini aslinya sebenarnya. Termasuk bulu badai apa itu? Bulu mata ya itu. Saya ingat sehari ini aja itu. Terus kemudian apa lagi, Bu? Iya, apalah pokoknya wis semua dilepas idealnya ya. Wis, fikih membahas gini. Kalau untuk melepaskan semua itu harus menyakiti mayat, maka tidak usah melepas, itu yang benar. Jadi kalau untuk nyabut bulu mata yang extension itu akan menyakiti mayat, ya karena pasti wis gak karu-karuan itu, maka membiarkannya nggak apa-apa. Sama dengan kalau jenengan ada pen di dalam tubuh, nggak usah diambil, nggak apa-apa. Termasuk gigi yang permanen, yang kalau nyopotnya misalnya nggak mungkin lah istilahnya gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu namanya sesuatu yang tidak mungkin dilepaskan. Dan kalau dilepaskan paksa, takutnya menyakiti mayat. Sementara menyakiti mayat itu hukumnya sama dengan menyakitinya saat dia masih hidup. Nggih. Batu nusa, karena akan menyakiti mayat itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Suaminya pun tidak tahu kalau ternyata bulu matanya itu. Subhanallah. Padahal istri saya pakai baju warna beda aja langsung set. Ini kok bajunya lain ya. Apalagi yang lain. Ada ya suami yang nggak tahu kalau bulu matanya di sini sudah ganti gitu ya. Masya Allah. Oh gitu ya. Wong saya Bu Agnes saja berubah, saya tanya kok bisa, apalagi istri saya. Nggih, monggo yang ini silakan kalau ada monggo. Kalau ada. Nggih, monggo. Oh. Kenapa? Oh, mau nanya sendiri aja. Oh, nggih. Oh ya. Nggih, nanti pribadi. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo Bu Guru. Masih ada itu? Nggih. Berkaitan dengan menyolatkan mayat. Nggih. Mungkin gini. Jadi ada sahabat saya meninggal. Saya lagi nggak dikasih taunya telat. Tapi saya berniat pengen menyolatkan Jenazahnya. ya, itu boleh nyusul. Menyolatkan jenazah itu kalau kita tidak mungkin menyolatkan saat itu juga boleh nyusul. Nyusulnya bisa bil gaib kalau jenazahnya sudah dimakamkan, atau kita ziarah ke makamnya, sholat di atas makamnya juga diperkenankan, tidak ada masalah. Karena Nabi dalam hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim hadisnya. Aukamakal, Nabi pernah tukang sapu masjid itu meninggal dunia. Begitu ada kajian, Nabi itu kalau kajian biasanya kalau ada yang tidak datang, Nabi nanya. Kalau ada yang biasa datang, nggak datang, nanya. Ini kemana si Fulan kok nggak ada? Ternyata yang bersangkutan sudah meninggal.
Kata Nabi, tunjukkan di mana kuburannya. Nabi ziarah ke kuburnya dan sholat jenazah di atasnya. Nah, jadi diperkenan atas bil ghaib, sebagaimana Nabi mensalatkan jenazah, sebagaimana Nabi mensalatkan jenazahnya Raja Habasyah, Raja Ethiopia itu yang masuk Islam itu. Jadi diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu silakan. Biasa aja ya kalau saya Ya, seperti biasa aja.